Kenapa orang bertobat di surat Al-Ahqaf ayat 16 itu fanataqabbalu anhum? Karena orang bertobat itu dia masih berdosa kan? Dia akan masih mengakui, ya Allah saya berdosa. Diterima tobatnya pakai an. Kenapa? Masih ada jarak. Karena dosa itu membuat manusia berjarak dengan Allah. Makanya fanataqabbalu anhum. Tapi nazar enggak. Nazar itu menjadikan amal sunat menjadi wajib. Orang ini tidak hanya mengerjakan yang wajib, yang sunat pun jadi wajib. Kalau ada orang begitu, maka dia akan dekat dengan Allah. Karena dia dekat dengan Allah, fataqabbal minni. Jadi kalau Anda ingin mendekat dengan Allah, bukan dengan amal wajib, jadikan yang sunat seperti wajib. Itu namanya nazar. Jadi nazar itu menjadikan perkara yang sunat dan mubah menjadi wajib kita lakukan. Dengan cara begitulah kita mendekat kepada Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-35. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar untukmu, apa yang di dalam perutku akan saya bebaskan, dan terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu artinya surat Ali Imran ayat 35. Jadi ayat ini menjelaskan tentang nazar ibunya Maryam, istri Imran, ya, yang bernazar ketika dia hamil anaknya Maryam, bahwa dia akan menjadikan anaknya ini menjadi orang yang bebas beribadah kepada Allah. Ada beberapa poin penting ya kita perhatikan dari ayat ini. Jadi ini ayat menjelaskan tentang ibu Maryam atau istri Imran ya. Jadi makanya disebut dengan Ali Imran ya, keluarga Imran. Keluarga Imran itu Imran ayahnya, ya, Imran itu ayahnya Maryam, lalu ibunya namanya Hanna, lalu Maryam anak mereka. Maka disebut keluarga Ali Imran. Nah, pertama, istri Imran itu disebut dengan kata imra'atu Imran. Istri Imran itu imra'atu Imran. Perhatikan penulisan kata imra'atu. Imra'ah itu bentuk mufrad atau tunggal dari kata imra'ah ya, itu bentuk tunggal. Biasanya kata imra'ah itu ditulis dengan ta marbutah namanya. Imra'ah. Jadi ta marbutah itu ta yang terikat. Marbutah itu artinya terikat. Seperti itu lingkaran ya, seperti bulat. Atau kalau dia di akhir dia seperti sanggul perempuan yang terikat. Ada titik dua di atas. Itu namanya ta marbutah. Harusnya kata imra'ah itu karena dia mufrad itu ditulis dengan ta marbutah namanya. Tapi di sini ditulis dengan ta mabsutah. Ta mabsutah itu artinya ta yang terbuka. Mabsutah itu artinya terbuka. Ya, terbuka ada titik dua di atas. Itu namanya mabsutah. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran, ternyata kata imra'ah atau perempuan yang idafah kepada suaminya, ya, jadi kalau perempuan yang punya suami yang bergabung dengan kata suaminya, maka selalu ditulis dalam bentuk ta mabsutah, ta yang terbuka. Coba perhatikan surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Jadi wamra'ata di sana digabungkan ke Nuh suaminya
dan digabungkan Lut. Ditulis dengan mabsutah, tanya terbuka, bukan marbutah, tapi terbuka. Ya. Begitu juga di surah Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Jadi imra'atul aziz itu perempuan pejabat yang dinisbahkan, yang diidafakan ke suaminya Al-Aziz. Nah, ditulis juga marbutah, mabsutah, dalam keadaan terbuka, tanya terbuka. Tapi kalau perempuannya, imra'ahnya itu tidak disebutkan suaminya, tidak bersuami dia, atau dia perempuan beriman, maka tanya ditulis marbutah. Coba perhatikan surah An-Naml ayat 23. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Di sana ada kata imra'ah ya. Ini maksudnya Ratu Saba ini. Ya. Saya lihat kata Hudhud ada perempuan yang memerintah laki-laki. Jadi kata imra'atan di sana ditulis dalam bentuk marbutah. Marbutah itu artinya terikat. Karena ini tidak ada disebut suaminya, maka marbutah. Begitu juga di surah Al-Ahzab ayat yang ke-50. Wa mra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi. Ini ceritanya perempuan-perempuan yang hijrah dulu, yang beriman, yang meminta agar dinikahi oleh Nabi. Maka perempuan-perempuan yang tidak punya suami, yang beriman, maka wa mra'atunnya ditulis dalam bentuk marbutah, terikat. Nah, kenapa perempuan yang punya suami ditulisnya mabsutah? Kenapa perempuan yang tidak punya suami ditulisnya marbutah, terikat? Nah, ingat filosofi ya, mabsutah itu terbuka, marbutah tertutup, terikat. Maka perempuan yang punya suami, bila dia sedang bersama suaminya, dia sedang dalam sandaran suaminya, bersama suaminya, maka perempuan itu harus mabsutah. Dia harus membuka dirinya supaya suaminya senang, betah bersama dia. Tapi perempuan yang tidak bersuami, yang beriman, maka dia harus marbutah, dalam keadaan tertutup, tidak boleh ada yang melihat dia. Makanya perempuan yang sudah punya suami, kalau Anda bersama suami Anda, maka bikin dia senyaman mungkin dengan Anda dengan cara mabsutah. Anda harus tampil terbuka di hadapan dia. Begitulah isyaratnya kenapa perempuan yang ketika disandarkan dengan suaminya ditulis dengan ta mabsutah, bukan dengan ta marbutah. Kalau suaminya tidak ada, maka dia marbutah. 2. Imra'atu Imran, istri Imran, itu disebut tidak dengan zaujatu Imran. Padahal kata istri itu, ya dalam bahasa Arab ada zaujah, istri. Tapi tidak imra'ah. Apa bedanya imra'ah dan zaujah? Imra'ah itu artinya istri yang tidak sejalan dengan kita, tidak sama dengan kita. Boleh jadi fikirannya tidak sama, imannya tidak sama, keyakinannya tidak sama, atau mungkin fisiknya yang sudah tidak sama dengan kita lagi. Itu namanya imra'ah. Ya, coba perhatikan ya di surah At-Tahrim ayat 11. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut disebut dengan kata imra'atu Nuh, imra'atu Lut, bukan zaujatu Nuh, bukan zaujatu Lut, tapi imra'atu Nuh, imra'atu Lut. Kenapa begitu? Karena istri Nabi Nuh ini walaupun serumah, punya anak, bergaul ya secara fisik, tapi keyakinan tidak sama, pikiran tidak sama, ibadah tidak sama, karena kafir. Karena itulah istri Nabi Nuh disebut imra'atu Nuh, bukan zaujatun Nuh. Begitu juga istri Nabi Lut. Karena istri Nabi Lut ini walaupun tinggal serumah, bahkan mereka punya anak, berarti hidupnya secara fisik itu di tempat yang sama, tapi hati tidak sama, pikiran tidak sama, akidah tidak sama. Karena istri Nabi Lut kafir sebagaimana istri Nabi Nuh. Karena itu disebut wamra'atu Lut. Karena itu juga istri yang perilakunya buruk disebut dengan imra'ah juga. Makanya istri Abu Lahab disebut wamra'atuhu, ya, wamra'atuhu hammalatal hatab, karena istrinya buruk perilakunya. Gitu. Berbeda dengan zaujah. Zaujah itu istri yang disebut pasangan yang memang
pas, seperti baut dan mur lah. Pas. Pikiran sama, ibadah sama, keyakinan sama, kesalehan sama, fisik sama, maka disebut zaujah. Itu makanya begini, coba nanti baca Al-Baqarah 35. Nabi Adam ketika di sorga bersama istrinya disebut dengan zauj. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu, bukan wa mra'atuka tapi zauj. Karena orang di sorga tuh seia sekata, sejalan, sama pikirannya, sama kebahagiaannya, sama visinya, sama kebaikannya. Maka disebut dengan zaujuka. Coba baca lagi Al-Ahzab 59. Istri Nabi disebut azwaj. Ya ayyuhan Nabi, kulli azwajika. Istri Nabi disebut azwajika. Kenapa? Karena Nabi dan istri itu sejalan, seia, seiring, pas, pikiran sama, keyakinan sama, ibadah sama. Karena itulah istri Nabi disebut dengan azwaj, ya, bukan nisa, ya, tapi azwaj, bukan imra'ah, tapi azwaj. Nah, kenapa istri Imran disebut imra'atu Imran? Padahal kan Imran saleh, istrinya saleh, Maryam anaknya saleh. Berarti ini kan keluarga saleh, keluarga baik-baik. Kenapa tidak zauj? Tapi kenapa imra'ah? Nah, disitu dipahami, walaupun Imran saleh, istrinya saleh, Maryam saleh, tapi Imran dan istrinya sudah tidak bersama lagi di dunia ini. Saat ibu Maryam ini hamil, bapaknya sudah meninggal dunia. Berarti secara fisik tidak bersama lagi di dunia ini. Karena tidak bersama lagi, sudah berbeda, maka disebut imra'atu Imran, bukan zaujatu Imran, tapi imra'atu Imran, karena memang sudah meninggal. Maka pas sebutannya imra'ah, bukan zaujah, karena tidak bersama lagi, sudah terpisah. Begitu. Nah, lalu yang ketiga, Ibu Maryam berkata, ma fi batni. Ya Allah, saya bernazar apa yang dalam perut saya. Ma fi batni. Ya. Jadi di sini dipahami oleh sebagian bahwa Maryam itu hamil, ya, ibunya hamil Maryam itu dalam kondisi yang luar biasa. Dia tidak mengatakan fi rahimi, dalam rahim. Kan kalau perempuan hamil kan di rahim, ya, anak itu tumbuhkan dalam rahim. Tapi tidak dalam perut, ya, dalam perut. Nah, di sinilah dipahami bahwa ibu Maryam itu hamil di usia tua dalam keadaan mandul yang secara biologis tidak terjadi proses alami. Ya, dan itu nanti juga terjadi pada saudara perempuannya juga, istri Nabi Zakaria. Coba baca nanti surah Ali Imran 40. Ya, Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaganil kibar wa mraati akhir. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa punya anak? Saya sudah tua bangka, istri saya mandul. Ya, sama dengan ibunya Maryam. Dia mandul, sudah tua, tapi hamil. Ya kan, kalau sudah tua tidak mungkin lagi dia punya sel telur, maka kehamilannya itu di luar kebiasaan. Makanya dia menyebutnya fibat nih, walaupun ada yang memahami ya nanti dia dikasih haid lalu dia hamil seperti biasa, tapi itu kan pemahaman bisa berbeda. Tapi intinya Ibu Maryam mengatakan ma fibat nih, yang dimungkinkan dipahami ini kehamilan yang luar biasa, tidak di rahim tapi terjadi di luar rahim atau dalam perut saja. Tapi itu kuasa Allah menjadikan ini sebuah mukjizat. Lalu yang keempat, Ibu Maryam meminta bernazar anaknya akan dijadikannya muharraran. Muharraran itu dari kata tahrir. Ya, tahrir itu artinya merdeka. Makanya memerdekakan budak disebut tahriru raqabah. Muharraran itu orang yang merdeka. Ketika dia meminta, dia menjadikan anaknya, dia berjanji menjadikan anaknya muharraran, itu ada isyarat sebenarnya dia meminta diberi anak laki-laki. Kenapa begitu? Karena hanya laki-laki yang bebas beribadah. Karena perempuan tidak bebas beribadah. Kenapa? Karena ada masa haid. Di masa haid dia putus, dia terhalang. Yang terhalang itu tidak muharraran namanya. Yang muharraran tidak ada penghalang. Perempuan ada penghalang dia beribadah. Ada masa haidnya, ada masa hamil melahirkan, masa nifasnya. Itu penghalang-penghalang dia beribadah. Tapi enggak. Ya, kalau laki-laki enggak, karena dia bebas, dia tidak punya masa haid, dia tidak akan hamil dan melahirkan, maka dia bebas beribadah.
Di situ dipahami ibu Maryam sebenarnya minta anak laki-laki, maka tapi disebut dengan kata muharraran. Dan perempuan juga bukan orang yang merdeka. Kenapa? Karena perempuan itu sejak lahir sampai mati dia dimiliki. Perempuan sejak lahir sampai menikah dimiliki bapaknya. Makanya dia punya wali namanya. Wali itu yang menguasai dirinya. Makanya bapak perempuan ini kalau dia masih gadis, perempuan itu boleh menikahkan dia tanpa izin dia. Karena dia milik bapaknya. Dia tidak merdeka. Dia ada yang memiliki bapaknya. Kada wali. Maka dia tidak sah ya dipindahkan hak milik kalau bapaknya tidak menyerahkan. Wali. Nanti setelah menikah dia punya sayyid, suami. Nah suami itu disebut pemilik juga. Nanti baca surat Yusuf ayat 25. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ya. Itu ketika Yusuf Zulekha mengejar Yusuf ke pintu, maka ketemulah suaminya di pintu. Nah suaminya disebut sayyid, sayyidaha. Sayyid itu lawannya mamluk yang dimiliki. Makanya budak itu disebut mamluk. Lawannya sayyid yang memiliki. Berarti perempuan itu dimiliki oleh sayyidnya, pemiliknya. Berarti perempuan tidak merdeka. Sejak lahir sampai menikah dia dimiliki ayahnya, dia tidak merdeka. Setelah menikah dia dimiliki suaminya, maka dia tidak merdeka. Makanya perempuan tidak disebut muharrar. Yang muharrar itu hanya laki-laki, karena dia tidak dimiliki siapa-siapa. Maka dia menikah tanpa wali. Karena dia yang merdeka, dia merdeka dengan menikah dengan siapa saja. Dia tidak dikuasai oleh istrinya. Itu kenapa muharraran. Ya. Nah karena itu sebenarnya ibunya Maria meminta dia diberikan anak laki-laki. Nanti ketika lahir ternyata perempuan kan, maka dia cemas, ini wadak tuhaun saya, Tuhan saya perempuan lahir, kalau saya minta muharraran dulu laki-laki. Nah Allah memberikan sifat laki-laki kepada Maryam. Walaupun Maryam perempuan, tapi sifat laki-laki muharrarannya dimiliki oleh Maryam. Apa buktinya? Nanti baca Ali Imran 42. Kata Allah, iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki. Jadi Maryam itu dijadikan suci oleh Allah, mutahharah. Dia tidak pernah haid. Maryam tidak pernah haid. Karena dia tidak pernah haid, maka dia merdeka beribadah tanpa penghalang. Maka dia bisa tinggal di masjid. Sampai dewasa dia masih tinggal di masjid. Kenapa? Dia tidak punya haid. Karena Allah mensucikan dia. Taharaki, Allah sucikan dia. Maryam tidak pernah haid, dia merdeka beribadah. Maka dia jadi pelayan di Baitullah, di Masjid Aqsa. Nah itulah kenapa walaupun dia melahirkan anak namanya Isa, tapi Isa itu secara genetik tidak terkait dengan Maryam. Kenapa? Karena Maryam tidak pernah haid. Orang tidak pernah haid, tidak pernah memproduksi sel telur. Tidak punya ovum, karena tidak pernah haid. Karena haidlah yang menyebabkan ovum muncul. Jadi haid itu adalah apa? Telur yang tidak dibuahi dia pecah jadi darah. Nanti setelah itu muncul lagi. Dan tidak pernah haid, berarti tidak pernah proses itu terjadi. Makanya Nabi Isa penciptaannya seperti Nabi Adam. Coba lihat nanti surah Ali Imran 59. Inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Nabi Adam di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan langsung dari tanah. Jadi penciptaan Nabi Isa itu seperti Adam, langsung dari tanah. Allah berkata kun fayakun, jadilah. Jadi Nabi Isa itu tidak berasal dari tubuhnya ibunya Maryam, karena ibunya tidak pernah memproduksi sel telur, tidak pernah haid. Jadi itu kenapa ibunya Maryam itu Nabi Isa menyebut ibunya walidati, wa barran wa bi walidati. Kalau Nabi Musa ummi, disebut ummi, karena memang Nabi Musa itu secara genetik ada kaitannya dengan ibunya, secara kejadian, asal kejadian. Nabi Isa tidak. Asal kejadiannya dari tanah, tidak dari telur. Karena Maryam tidak pernah haid. Itulah kenapa nanti Nabi Isa seperti Nabi Adam. Coba perhatikan surat Al-Hijr 29, surat Sad 72. Kalau Nabi Adam dikatakan Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan ruh ke dalamnya. Nabi Isa juga sama. Nanti baca di Al-Anbiya ya 91, surat At-Tahrim 12. Wa nafakhna fihi min ruhina, sama. Wa nafakhtu fihi
Wa nafakhna fihi min ruhina. Kalau Nabi Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, sama persis. Itulah kenapa nanti Nabi Isa tidak pernah memanggil Bani Israel dengan ya kaumi, wahai kaumku. Kalau Nabi Nuh memanggil ya kaumi, Nabi Hud memanggil ya kaumi, Nabi Saleh memanggil ya kaumi, Nabi Ibrahim ya kaumi, Nabi Musa ya kaumi, hingga Nabi Muhammad pun ya kaumi. Tapi Nabi Isa tidak pernah memanggil ya Bani Israel dengan ya kaumi. Coba nanti baca surah As-Saff. Ya, surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi yang dipanggilnya ya Bani Israel, bukan ya kaumi. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak berasal dari Bani Israel. Dia tidak punya hubungan genetik dengan Bani Israel. Tidak. Karena dia Allah yang ciptakan langsung dari tanah. Tidak ada hubungannya dengan genetik. Karena dia tidak berasal dari Maryam secara genetik. Karena Maryam tidak pernah haid, tidak pernah memproduksi ya sel telur atau ovum. Dia tidak punya ayah juga. Itu alasannya kenapa tidak pernah dia memanggil ya kaumi seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, tapi dia panggil ya Bani Israel. Itu. Lalu yang kelima, Ibu Maryam berkata, fataqabbal minni. Ketika dia bernazar, dia berkata, ya Allah, terimalah nazar saya. Fataqabbal minni, terimalah nazar saya. Jadi taqabbalnya pakai minni, pakai min. Coba perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Ya, di penutup ayat yang ke-15 kata Allah, inni tubtu ilaika, saya bertobat ya Allah. Ketika ada manusia yang bertobat, kata Allah, ulaikal lazina nataqabbalu anhum, kami terima taubat mereka. Jadi orang bertobat, terima taubatnya taqabbalu an, ya, nataqabbalu an, bukan nataqabbalu min, tapi an. Tapi kalau nazar, nataqabbalu, taqabbal minni. Kenapa min, tidak an, seperti taubat? Nah, di situ ada bedanya antara min dan an. Kalau min itu maknanya qarib, dekat. Kalau an itu maknanya ba'id, jauh. Jadi ketika dikatakan fataqabbal an, itu artinya ada jarak. Kenapa orang bertobat di surat Al-Ahqaf ayat 16 itu fanataqabbalu anhum? Karena orang bertobat itu dia masih berdosa kan? Dia akan masih mengakui ya Allah saya berdosa. Diterima taubatnya pakai an. Kenapa? Masih ada jarak. Karena dosa itu membuat manusia berjarak dengan Allah. Makanya nataqabbalu anhum. Tapi nazar enggak. Nazar itu menjadikan amal sunat menjadi wajib. Orang ini tidak hanya mengerjakan yang wajib, yang sunat pun jadi wajib. Kalau ada orang begitu, maka dia akan dekat dengan Allah. Karena dia dekat dengan Allah, fataqabbal minni. Jadi kalau Anda ingin mendekat dengan Allah, bukan dengan amal wajib, jadikan yang sunat seperti wajib. Itu namanya nazar. Jadi nazar itu menjadikan perkara yang sunat dan mubah menjadi wajib kita lakukan. Dengan cara begitulah kita mendekat kepada Allah. Maka disebut taqabbal minni. Nah, yang keenam, innaka antas samiul alim. Engkaulah sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Strukturnya itu beda. Ada taukid lafzi di sana. Innaka anta. Harusnya kalimat itu innaka samiun alim. Cukup. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi tidak innaka anta. Jadi predikatnya dalam bentuk jumlah namanya. Jadi predikat kalimat. Jadi innaka itu, jadi inna itu amil namanya, ka itu isim inna, antas samiul alim itu kalimat. Jadi predikatnya bukan mufrad, bukan kata tunggal, tapi kalimat. Ini menunjukkan kepastian, taukid namanya. Bahwa berdoalah Anda dengan keyakinan bahwa doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kayak Ibu Maryam, dia yakin dia minta laki-laki. Walaupun lahirnya perempuan, tapi diberi sifat seperti laki-laki, bahkan lebih baik dari laki-laki. Itu kenapa ditaukidkan dengan lafzi, secara lafzi. Innaka antas samiul alim. Itu. Nah, yang terakhir, kenapa didahulukan as-sami dari al-alim? Dan kenapa dua yang disebutkan as-sami, al-alim? Itu artinya ini konteks janji. Ya, doa dan harapan itu pasti didengar oleh Allah. Didengar dan diketahui. Bukan hanya diketahui, tapi didengar. Karena itulah berdoa itu harus dengan suara. Nanti baca Al-Isra 110. Kul, katakan. Udu'ullah, panggillah Allah itu.
awid du'ur rahman, atau panggillah ar-rahman itu. Ayyamam tad'u ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa batari baina zalika sabila. Kalau engkau memanggil Allah, jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak. Antara keras dan lunak, artinya apa? Bunyikan. Karena Allah punya dua sifat ketika kita berdoa, ada as-sami, ada al-alim. Kalau Anda berdoa diam-diam saja, Allah alim tahu. Tapi Allah punya sifat as-sami, nanti tidak ada gunanya sami'nya Allah kalau Anda diam-diam saja. Maka kalau berdoa, bunyikan, suarakan doa Anda. Karena Allah punya sifat as-sami, mendengar. Dan al-alim. Jangan doanya di hati saja. Ucapkan doa itu. Begitulah. Ya, di antara pesan yang hendak disampaikan Allah di surat Ali Imran ayat 35. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.